Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 14 akan menjelaskan tugas keempat pemrograman berbasis web. Untuk itu, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Hafiz Zulkar Arif dengan NIM akhir 276. Dilanjutkan teman saya. Saya Nazarul Asmi dengan NIM akhir 2037. Dan saya Nanda Jaya Pramadani dengan NIM akhir 2007. Oke, selanjutnya di sini tugasnya yaitu implementasikan materi tentang PHP, dokumen HTML, dan JavaScript yang mengambil inspirasi dari studi kasus dunia nyata atau dari website terkenal. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Jadi awalnya kita membuat datanya dulu karena di sini kita nggak pakai database, jadi kita bikin array. Ini di film ini isinya tuh ada judul, tahun, poster, sama deskripsi. Untuk posternya kita mengambil dari folder image ini, dan untuk gambarnya mengambil dari mengambil dari file lokal, jadi tidak memakai URL. Lalu selanjutnya di bagian CSS-nya, di bagian body, ini fontnya pakai Arial sans serif, terus backgroundnya pakai warna biru navy, colornya white, margin 0, padding 0, text align center. Lalu untuk header 1, padding atasnya 30 pixel, font size-nya 36 pixel, warnanya biru muda. Lalu untuk subheading, font size-nya 24 pixel, font weight-nya bold, margin atasnya 10 pixel. Untuk description, font size-nya 16 pixel, color-nya abu-abu, abu-abu muda, terus max width-nya 700 pixel, margin atas 10 pixel, kanan kiri auto, yang bawah pakai 40 pixel. Line height-nya 1,5. Lalu untuk grid, display-nya itu grid, jadi untuk nampilin kayak kotak-kotak gitu. Terus template-nya repeat, autofill, minimal size-nya 200 pixel, maksimalnya 1 fr. Lalu gap atau jaraknya per kotak itu 20 pixel, padding atas 20 pixel, kanan kiri 50 pixel, padding bawah 50 pixel. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan untuk bagian CSS yang cut. Jadi background-nya itu berwarna biru gelap dan border radiusnya itu 10 pixel. Overflow-nya itu hidden dan transisinya transform 0,35 untuk diperbesar saat hovernya, dan text lainnya center. Dan cut hovernya untuk transformnya scale 1,05, dan cut image-nya di sini untuk width-nya 100%, height-nya 250 pixel, dan objek fit-nya untuk cover dan display-nya adalah block. Dan cut H3 untuk font size-nya menggunakan 16 pixel, padding-nya 10 pixel, dan 10 pixel dan 0, marginnya 0. Untuk color-nya berwarna putih. Dan lanjut ke cut button. Untuk marginnya 10 pixel, 0 dan 15 pixel, paddingnya 6 pixel dan 12 pixel, bordernya adalah non, dan backgroundnya berwarna biru biru muda. Untuk colornya white, border radiusnya ada 5 pixel, dan kursornya menggunakan pointer, font size-nya 14 pixel. Dan cut button hovernya backgroundnya warna biru muda, dan pop up untuk displaynya di sini non, dan posisinya itu fix, dan topnya adalah 0, left-nya width, left-nya 0, width-nya 100%, height-nya juga 100%. Background-nya warna hitam, justify kontennya adalah center, line itemnya center juga, dan z index-nya 1000. Kemudian pop kontennya, background-nya di sini warna putih, untuk color-nya hitam, padding-nya 20 pixel, border radiusnya juga 10, menggunakan 10 pixel, max width-nya 400 pixel, dan text lainnya adalah center. Dan di pop out keduanya, marginnya adalah 10 pixel, dan pop up margin topnya 15 pixel, backgroundnya biru gelap, dan colornya adalah white, bordernya non, paddingnya 6 pixel dan 12 pixel, dan border radiusnya 5 pixel, dan kursornya adalah pointer. Kemudian yang terakhir, pop up button hovernya, di sini backgroundnya berwarna biru muda. Dan dilanjutkan oleh teman saya.
Oke, selanjutnya ini di sini ada bagian judul dan deskripsi utamanya, yaitu untuk ini H1 ini untuk menampilkan judulnya yaitu Disney Star. Nah, kemudian dilanjutkan subjudulnya memakai subheading itu, terus kemudian untuk menampilkan deskripsinya yaitu secara singkat deskripsi dari Disney Star. Untuk selanjutnya ada bagian grade film yaitu div class grade itu, kemudian PHP Forage ini PHP looping untuk menampilkan setiap film dari array film yang tadi teman saya jelaskan, kemudian mencari gambar dan ditampilkan, yaitu IMG search ini untuk menampilkan gambar poster film itu, dan H3 film ini untuk menampilkan judul dan tahun film, kemudian button on click ini untuk membuka pop-up deskripsi ketika diklik. Kemudian ada bagian pop-up-nya, yaitu div ID pop-up itu yang awalnya disembunyikan dengan CSS, yaitu yang tadi dijelaskan teman saya, yang CSS-nya displaynya dinonkan, kemudian di sini ada H2 pop-up title ini judul film yang dipilih, kemudian P pop-up dash deskripsi film, kemudian tombol tutup, button on click ini close pop-up ini menutup pop-up-nya. Dan ada script ini, function show detail ini dipanggil saat tombol detail diklik. Nanti ada tampilan detail, nah itu berisi judul film, deskripsi, dan yaitu yang dokumen get element by ID pop-up title ini untuk mengubah isi pop-up title-nya menjadi judul film, kemudian mengubah isi menjadi deskripsi film, dan ini style display flex ini menampilkan pop-up. Dan kemudian function close pop-up ini dipanggil saat klik tombol tutup dan menyembunyikan pop-up lagi. Nah, itu penjelasan kodenya. Jadi di sini kami mengimplementasikan web nyata dari Disney Hotstar. Nah, tolong tampilkan lokal hostnya. Nah, di sini kita semampunya untuk menirukan dari web nyatanya Disney Hotstar. Ini untuk tampilannya ada judul Disney Hotstar, kemudian subjudulnya, dan kemudian deskripsi singkatnya. Kemudian ada gambar-gambar dari poster film tersebut dan ada judul dari filmnya. Kemudian itu ada detail, kita bisa mengklik untuk menampilkan deskripsi dari film tersebut, dan ada tombol close pop-up-nya yaitu tutup. Nah, kemudian bisa menyembunyikan hasil detail tersebut. Nah, di sini juga tugasnya ada kembali ke kodenya. Nah, ke VS Code-nya. Nah, di sini kan ada ketentuan pada tugas, yaitu kode program yang dibuat harus bisa menunjukkan adanya unsur dinamis yang dieksekusi di server, yaitu server side. Nah, server side ini kan PHP, jadi di kode kami itu ada pada bagian PHP for each. Nah, itu pada div class itu. Nah, jadi untuk penjelasannya, data film nanti disimpan di array PHP. PHP tersebut akan melakukan log for each itu untuk menggenerate plat film secara otomatis. Jadi, kalau ditambahkan film baru di array, nanti otomatis muncul di web tanpa edit HTML manual. Nah, ini sudah dinamis server side, karena proses generate card dilakukan oleh PHP di server sebelum dikirim ke browser. Kemudian ada ketentuan lagi pada soal, yaitu kode program yang dibuat juga harus bisa menunjukkan yang unsur interaktif dan dinamis yang dieksekusi di browser, yaitu client side. Nah, ini client side ini JS pada kode kami pada bagian function show detail. Nah, pada script itu, nah ini user interaktif karena saat user klik tombol detail, fungsi show detail dipanggil dan pop-up muncul sebagai judul dan deskripsi film. Saat user klik tutup, fungsi close up dipanggil pop-up bilang. Itu adalah contoh interaktif, respon terhadap aksi user, dan dinamis di browser karena konten pop-up berubah sesuai film yang diklik. Nah, itu dari kode program kami sudah sesuai dengan ketentuan soalnya. Baik, mungkin cukup sekian saja presentasi dari kelompok 14. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.